Ini melatih ketangkasan, kecepatan, dan strategi. Selain itu, gobak sodor adalah permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Pilihan ini sangat tepat. Kalau petak umpet, permainan ini lebih menekankan pada kemampuan menyelinap dan bersembunyi. Meskipun melatih ketangkasan, permainan ini kurang menonjol dalam melatih kecepatan. Selanjutnya ada permainan elang dan anak ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat, calon guru profesional? Insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu guru akan menerima tunjangan TPG ya, tunjangan profesi guru. Itu double gajinya nanti, amin. Selamat untuk yang sudah lulus di tahap 1. Bagi Bapak Ibu guru yang masih ingat saya, terima kasih. Khususnya Ibu Siti Nurjannah yang sempat chat. Selamat, saya ucapkan selamat, Masya Allah sudah lulus ya di tahap 1 kemarin. Nah sekarang pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai soal PJOK seperti janji saya kemarin. Setelah IPA PJOK, setelah PJOK insya Allah besok PKN, mudah-mudahan masih keburu untuk tahap 2. Yang tahap 3 sebaiknya belajar dari sekarang ya. Untuk teman-teman yang sudah memesan soal-soal dan pembahasan dari saya harap nanti kalau setelah lulus di tahap 2 kembali ke YouTube saya untuk komen ya. Saya butuh itu untuk menaikkan rating saya. Jadi silahkan kembali ke YouTube saya. Baik, kita langsung lihat soal yang pertama. Bagi Bapak Ibu guru yang belum selesai refleksi studi kasus bisa pesannya. Nomor saya ada di kolom deskripsi dan komentar. Nanti juga saya simpan di sini. Nomor saya di video ini. Ada 4 larangan atau peraturan keselamatan dalam pembelajaran praktik renang agar semua siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman, yaitu 1. Dilarang berlari di tepi atau bibir kolam. 2. Dilarang mendorong. 3. Dilarang terjun di kolam dangkal. 4. Dilarang berenang sendirian. Manakah urutan langkah dalam mengajarkan aturan yang paling tepat untuk siswa jenjang SD, MI agar nantinya para siswa selalu mematuhi 4 aturan ini? Opsi pertama, siswa pahami langkah, menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, menjadikan pola hidup. Opsi kedua, siswa diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menanggapi. Opsi ketiga, diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menjadikan pola hidup. Opsi keempat, diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu. Yang terakhir, siswa ditunjukkan foto-foto kecelakaan akibat melanggar aturan, lalu diajak belajar praktik. Ya, sambil Bapak Ibu jawab, saya kasih waktu sekitar 5 detik atau 10 detik. Bapak Ibu silahkan jawab untuk menguji kemampuan Bapak Ibu guru. Sambil Bapak Ibu guru jawab, ini kalau ada suara-suara yang ribut, mohon dipahami ya. Biasanya saya buat video itu tengah malam, tapi karena waktu, kita berburu dengan waktu, besok sudah ada yang ujian. Dan hari Minggu juga sudah ujian. Saya usahakan mapel PKN Sabtu ya, biar yang ujian hari Minggu bisa kebagian. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah kunci. Jika terlalu cepat, di pause videonya, baru nanti sudah dipilih jawabannya, baru dilanjut. Nah, opsi yang tepat adalah jawaban yang opsi 4 ya. Ya, urutan langkah yang paling efektif itu yaitu memperkenalkan nama dan simbol aturan. Ini khusus untuk SDMI. Jadi soal PJOK itu mulai dari SD, SMP sampai SMA itu sama ya, sama dengan bahasa Indonesia, SMP, SMA, SMK itu sama. Matematika juga seperti itu. Baik, yang kedua, minta siswa untuk menghargai aturan, dan yang ada di opsi ini adalah diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu ya. Baik,
Silahkan dikoreksi kalau jawaban saya kurang tepat ya. Kita lihat pembahasannya. Yang satu, siswa memahami langkah, menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, menjadikan pola hidup. Ini adalah urutan yang terlalu umum dan tidak spesifik ya. Untuk konteks pembelajaran aturan berenang seperti itu. Yang kedua, siswa diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menanggapi. Ini adalah langkah yang baik untuk memulai, namun belum cukup untuk membuat siswa memahami pentingnya aturan. Yang ketiga, diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menjadikan pola hidup. Ini terlalu cepat untuk langsung meminta siswa menjadikan aturan sebagai pola hidup tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, diperkenalkan dengan nama simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu ya. Inilah yang paling tepat. Dengan menghargai aturan, siswa lebih mungkin untuk mematuhinya. Yang kelima, siswa ditunjukkan foto-foto kecelakaan akibat melanggar aturan, lalu diajak belajar praktik. Meskipun penting untuk menunjukkan konsekuensi dari melanggar aturan, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah siswa memahami dan menghargai aturan itu terlebih dahulu. Jadi ini yang kelima ini langkah selanjutnya ya, tingkat selanjutnya setelah bisa menghargai aturan itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 6 siswa ya. Maaf, ini agak kecil tulisannya. Ini dari foto ya. Guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang paling tepat dilakukan adalah memasang ring basket dengan ukuran standar di 2 ujung halaman sekolah. Kelompok siswa memodifikasi permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Menggunakan bola basket sesuai standar pertandingan. Melakukan permainan dengan waktu 4 kali 10 menit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bermain dengan 5 kali 5 pemain sesuai standar permainan bola basket indoors ya. 5 kali 5 ini 5 vs 5 ya. 5 lawan 5. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah ditandai itu dikirim oleh orangnya ya, yang dikirim oleh orangnya ke saya. Terima kasih Bapak yang sudah mengirim soal ini untuk dibahas di YouTube ya. Baik, jawabannya adalah opsi kedua ya. Jadi dia sudah menjawab dengan benar Bapak ini. Dengan memilih opsi 2, guru tidak hanya mengajarkan keterampilan bola basket, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kreativitas, adaptasi, kerjasama, keberanian untuk menghadapi tantangan. Kita lihat pembahasan lebih lanjut. Kelompok siswa mau dikasih permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Soal berikutnya, sebelum mengikuti pembelajaran lompat jauh, pada umumnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jauh lompatan yang berbeda-beda. Tugas guru PJOK adalah menaikkan kompetensi lompat jauh semua siswanya dengan tolok ukur keberhasilan yang bervariasi. Ada 3 kelompok kemampuan awal hasil lompatan siswa, yaitu pertama, pemula dengan rata-rata lompatan 1 hingga 2 meter. Yang kedua, menengah dengan rata-rata lompatan 2 hingga 4 meter. Dan yang ketiga, mahir dengan kemampuan lompatan atas 4 meter. Manakah cara menentukan tolok ukur keberhasilan lompat siswa pada kelompok mahir yang memenuhi prinsip variasi target? A. Setiap siswa kelompok mahir diminta menetapkan target lompatannya masing-masing, tetapi harus di atas 4 meter. Guru fokus pada menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Yang kedua, setiap siswa diminta melompat minimal sejauh 2 meter, dan guru fokus menilai kebenaran teknik melompatnya. Yang ketiga, semua siswa harus mampu melompat minimal sejauh 4 meter tanpa terkecuali.
Keempat, setiap siswa tanpa diminta menetapkan target lompatannya dan guru fokus menilai kebenaran teknik melompatnya. Setiap kali ditarget kenaikan jauh lompatan minimal 10 cm, guru fokus pada menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Silahkan dijawab Bapak Ibu Guru. Baik, jadi untuk jawabannya adalah opsi pertama ya, itu memberikan karena memenuhi prinsip variasi target dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan cara ini, siswa akan merasa lebih termotivasi, tertantang mencapai target yang telah mereka tetapkan sendiri. Ini alasannya memungkinkan diferensiasi ya. Jadi tidak semua siswa disuruh mencapai satu target saja, tapi berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian meningkatkan motivasi ya, dengan memiliki target pribadi mereka termotivasi untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Ada juga pertanggungjawaban di sana. Mereka sudah memilih target mereka masing-masing. Fokus pada pengembangan individu, guru dapat memberikan perhatian khusus kepada siswa untuk membantu mereka mencapai target masing-masing. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, saya mau kasih sedikit trik untuk Bapak Ibu Guru yang nonton video ini, baik PJOK maupun bukan. Kalau menemukan soal seperti ini, usahakan kalau ada opsi mencolok, silahkan pilih soal yang paling panjang ya. Opsi yang paling panjang. Silahkan dipilih opsi yang paling kompleks kalau misalnya tidak tahu jawabannya. Kalau kebetulan tidak tahu jawabannya, jangan semua ya, karena ini tidak berlaku untuk semua. Bisa jadi jawabannya pendek, singkat, dan jelas ya. Tapi kebanyakan kalau kita tidak tahu jawabannya, pakai tips saya ini, pakai trik ini. Kalau ada yang tidak ditahu, kebetulan soal yang tidak ditahu jawabannya, pilih jawaban yang paling panjang, paling kompleks, paling lengkap ya Bapak Ibu. Semoga difaham ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Guru PJOK SMP sedang mengajarkan materi lempar lembing. Formasi pembelajaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan adalah berhadap-hadapan, keselamatan peserta didik, menggunakan metode movement exploration, pembelajaran dengan gaya komando dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Kira-kira mana jawaban yang benar Bapak Ibu? Baik, jadi jawabannya adalah menggunakan metode movement exploration. Jadi Bapak yang mengirim ini sudah benar jawabannya di sini ya. Menggunakan metode movement exploration. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemudian meningkatkan motivasi, selanjutnya mengerti konsep dengan lebih baik ya. Mengembangkan kreativitas itu siswa bebas bereksplorasi dan menemukan teknik yang paling sesuai dengan mereka. Meningkatkan motivasi, siswa akan lebih termotivasi karena mereka merasa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mengerti konsep dengan lebih baik dengan menggunakan eksplorasi, siswa akan lebih memahami konsep-konsep dasar lempar lembing ya. Menjaga keselamatan, meskipun diberikan kebebasan, pengawas atau guru harus tetap memperhatikan keselamatan mereka. Oke, jadi yang tepat ini ya, movement exploration. Kita lanjut ke soal berikutnya. Guru PJOK perlu mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu yang digunakan siswa kelompok pemula, menengah, dan mahir untuk belajar permainan bola voli. Manakah rancangan urutan kegiatan di bawah ini yang paling sesuai agar siswa memahami secara utuh? A. Guru menyiapkan urutan belajar dengan
pola whole part whole ya. Kemudian guru memanfaatkan metode saintifik dalam bentuk menemukan kemampuan awal siswa. Guru memilih model pembelajaran langsung, bermain bola voli bagi seluruh siswa. Siswa diminta mengikuti semua kegiatan yang dicontohkan guru. Kemudian pada hari berikutnya diberikan penjelasan. Yang terakhir, guru membebaskan pencarian sumber dan cara belajar siswa. Yang terpenting pada akhirnya bisa mencapai CP atau capaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya sengaja ngomong buru-buru karena kalau saya lambat sedikit, suara masuk semua ya Bapak Ibu. Jadi saya buru-buru supaya suara gangguan dari luar itu tidak masuk ke video ini yang bisa mengganggu telinga Bapak Ibu guru. Baik, kita lihat jawaban dan pembahasannya. Nih, guru membedakan pemberian materi dan cara belajar siswa. Yang terpenting adalah siswa bisa mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini dia alasan memilih opsi tersebut. Fokus pada CP ya, capaian pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa guru memahami tujuan utama pembelajaran, yaitu memastikan semua siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Diferensiasi pembelajaran. Guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki tingkat kemampuan berbeda, sehingga perlu memberikan pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian fleksibel, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Selanjutnya, efektif. Dengan pendekatan ini siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran ya. Mengapa opsi lain kurang tepat? Opsi 1 hingga 3 terlalu umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan individu siswa. Opsi keempat, membiarkan siswa memilih kegiatan sepenuhnya, mungkin tidak efektif karena siswa mungkin tidak memilih kegiatan yang paling sesuai untuk perkembangan mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah guru membedakan pemberian materi dan cara belajar siswa. Yang terpenting adalah siswa bisa mencapai CP ya. Nah, kita lihat yang mana jawaban yang paling cocok. Jadi yang ini ya. Jadi Bapak ini sudah menjawab dengan tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saya ingatkan lagi, untuk Bapak Ibu guru yang ingin memesan refleksi studi kasus, bisa chat saya melalui nomor WA ya. Guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa dengan memanfaatkan sarana prasarana. Mohon maaf, ini sudah dibahas. Nah, ini dia soal berikutnya. Permainan tradisional yang ada di Indonesia ada bermacam-macam. Guru PJOK perlu mampu melaksanakan proses pemilihan permainan tradisional yang paling sesuai dengan kearifan lokal dan usia peserta didik. Jika guru berharap siswanya dapat melatih kekompakan dan keutuhan kelompoknya sambil menikmati permainan tradisional, manakah pilihan permainan yang paling tepat? A. Gobak sodor. B. Petak umpet. C. Elang dan anak ayam. D. Engklek. E. Balap bakiak. Yang mana kira-kira permainan yang cocok untuk situasi di atas ini Bapak Ibu guru? Kalau dirasa terlalu cepat, pause ya. Pause dulu videonya. Bapak Ibu guru bisa berpikir untuk menentukan pilihan jawaban. Kenapa jawabannya ada di sini? Ini dari yang empunya ya, yang pengirim soal. Terima kasih Bapak ya. Nah, jadi ini belum tentu benar ya, belum tentu sesuai dengan jawaban saya. Ya, kalau ada yang sesuai dengan jawaban saya berarti itu saya anggap benar. Baik, kita lanjut. Jadi soal yang jawaban yang paling tepat adalah gobak sodor ya. Nah, gobak sodor yang paling tepat dengan situasi tadi. Kita lihat pembahasannya nih. Gobak sodor, permainan ini melibatkan lari menghindari lawan
dan menyentuh garis. Permainan ini melatih ketangkasan, kecepatan, dan strategi. Selain itu, gebak sodor adalah permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Pilihan ini sangat tepat. Kalau petak umpet, permainan ini lebih menekankan pada kemampuan menyelinap dan bersembunyi. Meskipun melatih ketangkasan, permainan ini kurang menonjol dalam melatih kecepatan. Selanjutnya ada permainan elang dan anak ayam. Permainan ini lebih menekankan pada kerjasama tim dan mengikuti instruksi. Meskipun melatih ketangkasan dalam menghindari pengejar, permainan ini kurang menonjol dalam melatih kecepatan individu. Selanjutnya ada engklek. Permainan ini lebih menekankan pada keseimbangan dan koordinasi. Meskipun melatih ketangkasan, permainan ini kurang menonjol dalam melatih kecepatan. Yang terakhir ada balap bakiak. Permainan ini lebih menekankan pada kerjasama tim dan koordinasi gerakan. Meskipun melatih kecepatan dalam berlari, permainan ini kurang menonjol dalam melatih ketangkasan individu. Begitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan jawaban yang punya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Mungkin singkat karena saya bacanya juga agak buru-buru ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan jawaban dan pembahasan saya ini, bisa chat saya di WA ya. Bisa chat saya di WA. Memesan itu artinya berbayar ya Bu, Bapak Ibu. Banyak yang datang bertanya, mau dikasih gratis, ini tidak gratis ya. Sekali lagi saya tekankan, ini berbayar jika ingin pembahasan lengkap dari saya. Ini jika berminat untuk dijadikan bahan belajar untuk bekal di UKPPG, silahkan Bapak Ibu guru yang ingin pembahasan lengkap dari saya, silahkan chat. Demikian, semoga bermanfaat video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, saya tidak memasukkan opsi pilihan ganda kompleks ya, karena agak kecil, agak terlalu kecil kalau saya masukkan. Ada juga benar salah dan beberapa opsi yang harus dipilih. Jadi pilihan ganda kompleks saya sengaja tidak masukkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.